komputernya. Oke. Oke, sepertinya sudah banyak yang masuk. Ada berapa orang nih? Ada 26 orang. Wah, laku juga kelas saya ya ternyata ya. Padahal yang saya tuh pengennya malah pengen ikut ke 2 kelas yang lain loh. Tapi lagi bertugas, ya udahlah ya. Saya nanti mungkin lihat rekamannya atau gimana gitu. Nah, ini setahu saya ya teman-teman, ini akan direkam tapi untuk keperluan nanti evaluasi. Jadi sepertinya tidak akan diberikan rekamannya ke teman-teman, gitu ya. Jadi minggu depan karena akan ada kelas yang sama lagi, kalau misalnya masih belum jelas bisa ikut lagi kelasnya, gitu ya. Karena biasanya kalau rekaman ending-endingnya nggak dinonton juga ya, gitu. Nah, tapi kalau di kelas seperti ini kita bisa jadi lebih fokus. Oke, izin saya langsung share aja ya, tanpa berlama-lama ya teman-teman. Saya langsung share aja em, materi malam hari ini. Bentar. Oke, share screen. Oke, ya. Jadi kelas kita adalah tentang asuransi kesehatan atau asuransi rawat inap. Sebelumnya saya pastikan dulu suara saya jelas ya teman-teman ya. Tampilannya jelas, tidak ada ini ya, ketutupan hitam-hitam nggak ada ya. Jelas, Jelas ya, oke. jelas. Sampai lihat chat juga nih. Oke, udah siap semuanya. Nah, teman-teman kita akan bahas tentang asuransi rawat inap. Nah, ini seringkali ini kita nggak tawarin aja orang minta asuransi rawat inap itu ya. Orang nyari gitu ya. Lain sama asuransi jiwa sama sakit kritis yang mungkin nggak begitu banyak dicari. Tapi kalau kita edukasi orang akan nyari. Nah, atau kalau asuransi kesehatan orang nyari loh. Aku minta dong dibuatin. Aku kalau em, buat rawat sampai penang ada nggak? Nah, biasanya gitu pertanyaannya. Nah, jadi tantangannya biasanya justru bukan menemukan orang yang pengen asuransi kesehatan, tapi menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka ya, gitu. Misal nih, coba teman-teman bayangkan ketemu sama calon nasabah, terus calon nasabahnya nanya, kalau penyakit saraf kejepit di cover nggak ya? Nah, Kamu penyakit autoimun di cover nggak ya? pengen belajar yang Terus ini. nanti kalau di rumah sakit gimana prosesnya? Gitu. Kalau buat periksa mata di cover nggak? Kacamata di cover nggak? Kalau buat gigi di cover nggak? Nah, sering tuh pertanyaannya seperti itu. Nah, itu yang bikin kadang-kadang nih agen-agen baru yang mungkin belum terbiasa menjual, ya, dan pengen menjual tapi belum belajar banyak mengenai itu, jadinya, waduh, nanti jawabnya bingung gimana ya. Nah, harapan saya nih dengan teman-teman ikut kelas ini bisa lebih pede. Harapan saya bukan untuk teman-teman tahu sampai sedetail-detailnya tentang asuransi kesehatan ya, perlu dicatat. Bukan untuk teman-teman tahu sampai sedetail-detailnya. Dan tidak perlu juga sebenarnya untuk tahu sampai sedetail-detailnya untuk bisa prospek atau untuk bisa menjual asuransi kesehatan. Cukup tahu hal-hal yang inti, yang penting-penting, yang sering ditanyakan gitu ya. Udah cukup. Nah, jadi kita kelas malam ini walaupun banyak materinya nanti teman-teman cukup santai aja, catat aja yang menurut teman-teman penting yang nanti bisa orang tanyakan gitu ya. Oke, langsung kita let's go ya. Nah, asuransi kesehatan di Allianz sekarang lebih simpel teman-teman karena cuma ada 2 macam doang. Satu unit link ya, unit link. Nah, yang satu lagi standalone atau tradisional. Nah, bedanya apa? Yang unit link itu kan bisa dikomunikasikan dengan rider eh, atau manfaat tambahan yang lain. Itu ibaratnya kalau nasi, kalau di piring itu ada ayamnya, ada nah,
Jadi lengkap tuh, paket lengkap, bisa ditambahin apa aja. Nah, kalau yang stand alone atau asuransi kesehatan yang berdiri sendiri itu ibaratnya ya ayamnya doang gitu. Kita pengen makan ayamnya, ya udah itunya doang. Oke gitu ya. Jadi udah clear bedanya ya, teman-teman. Nah, lanjut lagi. Nah, ini kalau yang unit link, nama produknya kan SmartLink Protection Life ya. SmartLink Protection Life. Kalau yang unit link yang syariah itu Alisha Protection Life. Ya, kalau yang stand alone namanya Allianz Flexi Medical atau ini sekarang kita kenal dengan AFM ya. Juga Alisha Flexi Medical versi syariahnya, sama-sama disebutnya AFM juga. Nah, jadi ini kalau teman-teman masuk ke iPad Allianz Discover, di mana nemunya di sini ya. Sudah masukin nama orangnya nih itu Tono gitu ya. Tono 30 tahun ya, seperti biasa ya. Nah, yang unit link itu di situ ya, di bawah tulisan unit link tuh ya. Kemudian yang stand alone itu di bawah tulisan kesehatan. Oke, teman-teman di sini saya mau tanya dong, udah pada punya iPad semua nggak? Ada yang punya iPad, yang punya jawab punya, yang nggak punya bilang nggak punya. Punya. Boleh dong di chat. Punya semua ya. Wah, mantap nih, semuanya punya. Punya. Ada yang nggak punya nggak di sini, di kelas ini? Oke, mantap, semua udah punya ya. Ya, syukurlah. Oh, ada yang Belum punya. Oke, ada yang belum punya, ada yang nggak punya. Oke, oke, ada yang nggak punya. Oke, ya, kalau saya sih better teman-teman segera punya ya, ya buat yang belum punya, gitu ya. Jadi nanti segera konsultasikan ke leadernya gimana caranya supaya aku bisa cepat punya iPad gitu ya. Silakan nanti habis ini langsung tuh konsultasikan ke leadernya. Karena jujur aja kalau tanpa iPad mungkin teman-teman agak terhambat gitu ya. Karena nanti yang akan saya tunjukkan juga nanti banyak yang berhubungan dengan apa yang ada di iPad. Ilustrasi-ilustrasinya ya. Oke, pastikan yang belum punya nanti habis ini langsung ya tanyakan pada leadernya gimana saya supaya segera bisa punya iPad dan bisa nanti bergerak lebih cepat ya. Next. Oke, next. Nah, kita balik lagi ya. Jadi ini tadi nama produknya sudah. Nah, saya balik lagi yang unit link. Yang unit link itu kan dia berbentuk asuransi tambahan ya, asuransi kesehatannya. Jadi ada nama ridernya atau asuransi tambahannya. Namanya Allianz Flexi Medical Plan atau AFMP ya. Atau Alisha Flexi Medical Plan atau AFMP. Jadi teman-teman jangan bingung. Ada AFM itu yang tradisional. Ada AFMP itu yang ada unit linknya. Gitu ya. Jadi langsung aja saya bagi duanya. Begitu aja ya. Yang unit link namanya AFMP, yang standalone namanya AFM. Bedanya apa? Ini juga sering ditanyakan sama nasabah, ya. Nasabah biasanya sekarang sukanya pengen yang tradisional aja, yang isinya kesehatan aja. Ada juga nasabah yang pengennya saya mau yang ada tabungannya. Saya baru ada mau closing kemarin nasabah dia minta yang ada tabungannya. Nah, itu kan unit link ya. Nah, bedanya apa sih? Bedanya apa? Nih bedanya. Pertama dari segi preminya nih, kalau yang stand alone atau tradisional tuh preminya standar ya. Nah, kalau yang unit link itu bisa 1,5 sampai 2 kali lipat dari yang tradisional, gitu ya. Lebih mahal. Tapi secara benefitnya sama, gitu ya. Tapi ada beda yang lain. Nih, yang unit link walaupun dia preminya lebih tinggi ya, dia preminya cenderung flat. Saya nyebutnya bukan flat ya, tapi cenderung flat. Kenapa? Karena bisa juga nanti suatu saat naik. Cuma naiknya di waktu-waktu tertentu aja. Jadi nggak rutin naik. Nah, sedangkan yang tradisional itu premi udah pasti naik. Setiap tahun udah pasti naik ya. Kira-kiranya sekitar 3% lah. Sampai 20% ya. Mungkin ada yang 8%, 10%, 7% gitu ya. Udah pasti naik gitu ya. Nah, kalau ada nasabah yang pengennya flat-flat aja, cenderung flat, boleh pilih yang unit link gitu ya. Tapi sekarang nggak jaminan yang unit link pun bisa naik.
ya, walaupun secara insidental gitu ya. Lanjut, bedanya apa lagi? Nah, ini kalau yang unit link, polis untuk masing-masing anggota keluarga itu sendiri-sendiri ya. Jadi anak sendiri, bapak sendiri, ibu sendiri gitu ya. Polisnya sendiri-sendiri. Which is sebenarnya nggak ada masalah juga sendiri-sendiri. Nah, tapi kadang-kadang ada nasabah yang mintanya, saya mau dong polisnya jadi satu aja sekeluarga. Nah, itu dia pakai tradisional tuh bisa jadi satu semua. Polis keluarga bisa jadi satu. Nah, sekarang kalau buka yang tradisional dan barang bikinnya sama keluarga atau lebih dari satu orang isinya ya, tertanggungnya, itu bisa dapat tambahan bonus dana flexi benefit. Nanti kita akan jelasin itu apa. Oke, nah ada kelebihannya sih yang unit link walaupun dia agak mahal dan tadi cenderung flat ya. Dia bisa ditambah manfaat penggratisan premi yang unit link nih teman-teman. Kalau yang tradisional nggak bisa. Jadi kalau di unit link itu ada rider namanya Payor Benefit, itu buat kalau misalnya kena sakit kritis dia gratis preminya. Atau kalau meninggal, orang tuanya meninggal misalnya anaknya jadi gratis preminya. Nah, kalau yang di tradisional itu tidak ada yang kayak gitunya ya. Itu kekurangannya yang tradisional. Tapi ini garis bawahinya teman-teman ya. Secara benefit produk perawatan di rumah sakitnya dua-duanya sama. Setahu saya sama ya. Tolong dikoreksi kalau ternyata ada. Ada Pak ini. Saya pakai iPad. Itu yang kita Ya. akan pelajari. Siap belajar? Kalau Bapak pakai iPad, tulisannya ada di bawah. Oke. Sudah bisa? Next ya. Oke, jadi inti-intinya teman-teman karena semuanya sama nih, baik yang AFMP maupun AFM, bedanya cuma tadi doang ya, yang cara bayar preminya lah, eh, apa namanya, ada manfaat tambahannya. Tapi kalau secara buat perawatan rumah sakitnya sama nggak? Sama. Jadi saya akan bahas jadi satu aja ya. Oh ya, ada satu satu perbedaan yang saya nggak sebutin tadi. Kalau yang unit link, kita bayar langsung setahun, itu preminya totalnya sama aja, sama kayak kita bayar bulanan kali 12. Ya. Tapi kalau yang AFM atau yang tradisional, itu kalau kita bayar setahun, kita dapat diskon 2 bulan. Jadi kita bayarnya cuma 10 bulan aja. Ya. Jadi yang tradisional itu keuntungannya itu tadi. Oke. eh saya lanjut. Jadi Allianz Flexi Medical Plan itu pilihan plannya AFM atau AFMP. Pilihannya ada klasik, esensial sama elite ya. Nah, ini jangan bingung juga buat agen-agen baru suka bingung yang mana sih esensial, mana klasik ya. Ini simple cuma ada 3 kok. Klasik itu wilayah pertanggungannya Indonesia ya. Terus limit rawat inapnya 10 miliar. Nah, gampang kan? Esensial itu di Asia kecuali Singapura, Hong Kong, Jepang. Limit rawat inapnya 15 miliar. Tambahin aja 5 miliar ya, gampang ya. Nah, terus yang elit itu Asia, seluruh Asia. Berarti kan termasuk Singapura, termasuk Hong Kong, Jepang, plus lagi Australia. Makanya dia limitnya lebih gede ya, 20 miliar. Oke, mengenai limit perawatan ini, teman-teman, limit perawatan ini itu setiap tahun itu ya, reset ya. Misal, kalau limitnya 10 miliar, kita udah pakai nih, amit-amit sakit berat, terus kepake 2 miliar. Setelah pindah tahun polis selanjutnya, dia balik lagi jadi 10 miliar. Gitu ya. Jadi dia akan reset setiap tahun. Nah, itu bisa diceritain tuh sama nasabahnya seperti itu ya, biar nasabahnya tertarik. Oh gitu ya, bagus ya. Nah, gitu biasanya ya. Oke, next. Jadi ini plannya dibagi-bagi lagi ya. Yang klasik itu ada 2 ya. Ada yang klasik doang ya. Ada yang klasik plus. Nah, itu salah ketik saya. Klasik plus itu harusnya ya. Nah, kalau bedanya apa? Kalau yang klasik itu 2 bed, 1 room. Di mana? Di Indonesia ya. Kalau yang klasik flex, 1 bed, 1 room. Bedanya apa sih? 2 bed, 1 room itu kalau di rumah sakit biasanya namanya kamar kelas 1. Kalau 1 bed, 1 room biasanya disebutnya kamar VIP.
Ya, jadi yang ada plusnya itu bisa VIP. Next. Nah, kalau yang esensial dia dua ya, Essential Pro, Essential Plus. Ini bedanya apa nih? Sama ya. Essential Pro itu 2 bed 1 room. Sama juga. Nah, tapi untuk dia kan esensial tadi cover luar negeri sama Indonesia ya. Nah, untuk di luar negerinya dia 2 bed 1 room. Tapi untuk di Indonesia-nya tetap dapatnya kamar VIP. Mantap ya. Jadi ini sih plan favorit saya nih, Essential Pro nih. Dia nggak semahal Essential Plus, tapi bisa dapat di luar negeri walaupun di luar negerinya kamar berdua. Nggak apa-apa lah ya. Kan bisa dapat di luar negeri ya. Tapi kalau yang mau lebih hebat lagi ya udah Essential Plus kalian. Mau di Indonesia kek, mau di luar negeri kek, selama dia di Asia kecuali Singapura, Hong Kong, Jepang, dapatnya kamar VIP. Mantap ya. Oke, next. Elite Pro sama Elite Plus. Nah, ada yang bisa tebak nggak ini apa nih? Tadi di atas sudah kelihatan ya. Kalau yang Pro sama 2 bed 1 room. Kamar berdua ya. Atau kelas 1. Dan sama di Indonesianya tetap 1 bed 1 room dapatnya. Itu. Dan Elite Plus itu 1 bed 1 room ya. Jadi mau di Asia kayak mau di Australia kayak semuanya dapat kamar VIP. Jadi kalau teman-teman lihat makin ke bawah nih dari klasik sampai Elite Plus ini makin luas ya dan makin bagus kamarnya, artinya semakin mahal preminya gitu ya. Jadi jelas aja Classic Plus lebih mahal daripada Classic, Essential Pro lebih mahal daripada Classic Plus gitu ya. Dan seterusnya. Oke, ini sebagai tips aja ya biasanya ya, teman-teman, sebagai tips untuk saat saat ini boleh diarahkan nasabahnya untuk ngambil minimal Essential Pro. Mungkin ada yang tahu jawabannya? Boleh dong di chat. Ada tahu nggak? Ada yang tahu nggak jawabannya? Kenapa minimal Essential Pro gitu ya? Ada yang tahu jawabannya? Nggak tahu nih kayaknya. ALP 100%. Nah, itu dia. Betul ya, Ibu Leni ya. Thank you, Ibu. Betul. Jadi kalau kita jualnya Essential Pro ke atas, ya Essential Pro Plus, Elite Pro, Elite Plus, ALP kita dihitung 100% teman-teman. Kalau AFM ya. Nah, tapi kalau yang klasik sama klasik plus dihitungnya 50%. Ya nggak apa-apa sih. Kalau ternyata nasabahnya mampunya klasik plus ya masa kita paksa ke Essential Pro kan nggak juga. Nah, tapi teman-teman perlu diingat ya, klasik plus sama Essential Pro itu kadang suka nggak terlalu gede beda preminya. Kadang cuma beda 100.000, 200.000 gitu ya. Jadi mungkin boleh di apa dibantu jelaskan ke nasabahnya. Ya sayang loh, bisa cuma nambah 100.000, 200.000 udah bisa sampai di Asia ya. Bisa di China, bisa di Korea ya. Bisa di Penang ya. Dia banyak dapat keuntungan dari situ. Nah, kitanya dapat ALP 100%. Oke, thank you. Ada Ci Lili juga ya bilang ALP 100%. Mantap, next. Oke, jadi saya akan jelasin langsung dari ilustrasi aja ya teman-teman. Kenapa? Karena ini adalah yang langsung teman-teman pakai di iPad yang langsung nanti akan ditunjukkan ke calon nasabah ya ini. Artinya kalau dia akan nanya-nanya ya nanyanya nggak jauh-jauh dari sini ya nggak teman-teman. Kayak gitu. Makanya saya akan jelasin langsung dari file ilustrasi ini ya. Jadi teman-teman bisa kirimin ilustrasi ini ke calon nasabahnya lewat PDF gitu ya. Nanti dia biasanya pengen baca-baca dulu gitu ya atau pengen bandingin dulu. It's okay aja. Yang penting teman-teman udah ready, dia mau nanya apa aja teman-teman udah ready. Ini yang akan saya tunjukkan ini yang namanya ilustrasi buat agen-agen baru ya yang baru pertama join. Ini namanya ilustrasi ya yang biasanya kita kirim ke nasabah. Atau nama backendnya itu ya replay ya. Ini replay. Ilustrasi tadi ya. Replay, ringkasan informasi produk dan layanan reply ya. Oke, ini ceritanya Tono usia 36 tahun ya. Dia jadi masa perpanjangan asuransi hingga 100 tahun. Ini mungkin bisa dicatat ya teman-teman ya. Untuk masuknya minimal usia 1 bulan. Usia 1 bulan ya.
Hmm, harus pakai akta lahir nggak? Setahu saya surat keterangan lahir pun boleh. Jadi misalnya kadang umur 1 bulan tuh masih ngurus di Dukcapil lah segala macam lah akta lahirnya ya. Bisa nggak bikin asuransi? Bisa pakai surat keterangan lahir, gitu ya. Terus maksimal suka ditanya gini sini sama nasabah, maksimal masuknya usia berapa dok? Gitu ya. 75 tahun ya. 70 tahun. 75 Ci kalau di ininya ilustrasinya ternyata ya. Tulisannya masih bisa 75 tahun. Nah, di sini boleh dia perpanjang sampai usia 100 tahun. Oke, next. Ini dia kebetulan Tono pilih Essential Pro ya. Ini plan favorit saya ya. Dan di atasnya juga favorit saya itu. Essential Pro. Nah, preminya Tono 826.000 per bulan. Lumayan murah ya. Ya udah bisa dapat ke luar negeri ya. Kamar VIP di Indonesia. Ini lumayan oke lah. Nah, ini Tononya bikin sama keluarga ya. Ceritanya ini bareng sama istrinya namanya Tini. Istrinya preminya 859.000. Nah, mungkin di sini kebetulan tanggal lahirnya Tono dan Tini sama nih. Tapi kok Tini lebih mahal? Nah, itu sering ditanyain sama nasabah juga. Ya, biasanya pada usia-usia muda perempuan itu preminya lebih mahal ya, walaupun tanggal lahirnya sama. Gitu nanti dijawabnya. Nah, terus jadi berdua Tono dan Tini totalnya 1,695 per bulan ya. Kalau dia bayar langsung setahun, dia dapat lebih murah, 16.950 ya. Jadi dia cuma bayar 10 bulan saja. Jadi bisa nih diarahkan nasabahnya untuk bayar setahun aja, lumayan loh. Bisa hemat 2 bulan ya, gitu. Dan teman-teman juga langsung dapat duitnya lebih cepat ya, lebih gede. Oke, next. Apalagi yang ada. Nah, ini saya langsung step by step aja di ilustrasi ya, karena ini yang akan dibaca nasabah dan mungkin ini akan langsung ditanyain ke teman-teman. Halaman keduanya, di situ ada manfaat-manfaatnya ya, rawat inap atau pembedahan ya. Ini asuransi rawat inap, tapi cover juga pembedahan, cover penyakit kritis juga. Nah, jadi jangan heran buat yang baru-baru ya. Ada asuransi sakit kritis, ada asuransi rawat inap. Nah, tapi asuransi rawat inap itu mengcover biaya rawat inap untuk sakit kritis. Ya, jadi nggak usah khawatir. Sakit kritis pun di cover di rawat inap. Tapi nggak dapat santunan uang tunai ya. Kalau dapat santunan uang tunai, namanya asuransi sakit kritis. Nah, itu di kelasnya Pak Nathan ya malam ini ya. Oke, lanjut manfaat perawatan darurat ya juga dihitung. Terus ada manfaat tambahan. Nah, poinnya ini ikutin aja berdasarkan tabel manfaat ya itu katanya ya. Nah, habis ini kita akan lihat tabel manfaatnya. Nah, ini juga perlu dilihat nih, ada manfaat meninggal dunianya loh ternyata. Ada manfaat meninggal dunianya. Loh, dok, bukannya tadi asuransinya isinya asuransi kesehatan doang. Kok ada manfaat meninggal dunianya? Iya, memang ini bagian dari produknya sendiri. Jadi ada sebesar 25 juta kalau meninggalnya bukan karena kecelakaan. Ya. Dan akibat kecelakaan itu 50 juta. Ini udah nggak bisa dinaikin atau diturunin. Udah segini aja besarnya gitu ya. Beda kalau teman-teman bikin unit link, keuntungannya bisa naikin asuransi jiwanya mau naikin 1 miliar kayak 500 juta kayak 2 miliar bisa. Kalau asuransi tradisional ya segini aja besarnya. Santunan meninggalnya. Oke ya. Next. Oke, nah tadi kan katanya berdasarkan tabel manfaat. Nah sekarang kita lihat ya pelan-pelan ya satu-satu tabel manfaat itu isinya apa aja sih. Dan ini bakal ditanya-tanya biasanya ya. Ada tadi diulang lagi ya manfaat meninggalnya kalau kecelakaan 50 juta. 50 juta. Kalau bukan karena kecelakaan 20 juta gitu ya. Wilayah pertanggungannya diulang lagi di situ ya. Asia kecuali Hong Kong, Singapura, Jepang. Ini karena Essential Pro ya. Oke, sekarang kita lihat yang lebih gede. Oke, bagian yang ini dulu nih. Kamar dan akomodasi. Ini yang sering juga rancu nih.
baik agen baru atau agen setengah baru ya. Ini kata-kata ini nih, mana yang lebih besar antara kamar terendah dengan satu tempat tidur dalam kurung di Indonesia? Garis miring, dua tempat tidur di luar Indonesia, dan kamar mandi di dalam dengan batas harga kamar. Terus di bawahnya ada tulisannya batas harga kamar 900. Nah, ya banyak orang yang baca kalimat ini bingung, nasabah bingung, agennya pun bingung gitu ya. Nah, kadang-kadang biar nggak bingung, kita langsung aja kita cek ya pemahamannya teman-teman ya terhadap kata-kata ini. Tapi sebelum saya cek, saya jelasin dulu ya. Intinya gini, intinya selama teman-teman dirawat di kamar satu tempat tidur, ya, yang terendah di rumah sakit itu, batas harga kamar yang 900.000 itu, di bawah itu kan 900.000 ya, itu jadi nggak berlaku. Itu baru berlaku kalau teman-teman upgrade kamar ke bukan kamar yang terendah. Oke? Sudah nangkap itu ya? Nah, kita cek nih pemahamannya teman-teman ya. Oke, sekarang ada quiz time ya. Jadi kita akan menjawab pertanyaan. Pertanyaannya ini ceritanya ada Tono. Ya, Tono dia dirawat di rumah sakit ya. Sakit nih Tononya. Terus ceritanya dia dirawat di rumah sakit tempat saya kerja dulu ya. Di rumah sakit Siloam Kebonjeruk. Itu ada harga-harga kamarnya. Ya. Oke, pertanyaan saya. Boleh lihat lagi ya tadi ketentuan yang di atas. Nah, pertanyaan saya. Boleh langsung jawab di chat ya. Di kamar apa Tono bisa dirawat inap menggunakan asuransinya tanpa perlu nombok dengan uang sendiri? Oke, ada yang jawab SVIP, ada yang jawab kelas 1, ada yang jawab kelas 1. Oke, terus. Ada yang jawab kelas 1. Oke, ada yang jawab SVIP. Segitu aja yang jawab? Oke, ada yang jawab SVIP, ada yang kelas 1. Oke. Ternyata cukup beragam ya jawabannya ya. Saya kira semua bakal jawab satu jawaban. Ternyata ada yang jawab kelas 1, ada yang jawab SVIP ya. Boleh nggak yang jawab kelas 1, milih kelas 1 kenapa? Satu orang mungkin Kak Emisha mungkin boleh. Ini boleh. Karena biasanya satu itu satu kamar satu orang. Satu kamar sendiri ya? Heeh. Gitu kelas Nah, satu. kalau kelas 1 itu 2 bed 1 kamar. Aduh, biasa satu kamar ya? Ya. Oh iya salah. Berarti hasil SVIP sih. SVIP, oke. Jadi tadi sebenarnya pengen milih yang one bed one room ya. Ya, one bed one room lah. Oke, thank you kayak Misha ya. Jadi tadi karena pengen milih yang one bed one room, jadi pilihnya kelas 1. Tapi kelas 1 itu bukan one bed one room, tapi two bed one room ya. Kalau di rumah sakit. Oke, nah ada nggak yang jawab kelas 1 karena ngeliat kelas 1 kan 750.000, sedangkan batas harga kamarnya 900. Berarti kalau dia nggak mau kena nombok dengan uang sendiri, berarti dia harus milih kelas 1 karena di bawah 900.000. Ada nggak yang jawab kayak gitu? Ada yang jawab karena kayak begitu? Oh, kelas 1 2 bed. Oke. Ada, oke. Pak Mahesa ya. Boleh Pak Mahesa unmute. Tadi jawab kelas 1 kenapa Pak? Halo Pak Mahesa. Boleh unmute aja? Kelas 1. Mm-mm. Kenapa Pak? Karena 750.000 di bawah 900.000 gitu ya Pak? Ya, itu kan 900 nih udah Indonesia ya. Ya. Oke. Areanya Indonesia. Oke. Berarti karena angka 900-nya Pak Mahesa jawab kelas 1 ya? Sama Indonesia. Karena Indonesia juga. Oke. Oke, thank you Pak Mahesa.
Oke, jadi jawaban yang benar, thank you ya Pak. Nah, jadi jawaban yang benar adalah kamar SVIP justru. Kalau Tono dirawat di kamar SVIP yang semalamnya 1.500.000, dia tidak perlu nombok dengan uang sendiri. Loh, kok bisa? Mungkin ada yang jawab kayak gitu ya. Kan batas harga kamarnya 900.000. Kok dia di kamar 1.500.000 dia nggak perlu nombok gitu ya pertanyaannya ya. Iya, karena kamar SVIP itu adalah kamar yang one bed, satu tempat tidur ya, satu tempat tidur. Benar, dia akan pilih harga kamar yang lebih tinggi. Jadi begitu dia di kamar satu tempat tidur, ini deh biar teman-teman nggak bingung. Udah gini aja, dengerin saya ya. Selama dirawatnya di kamar VIP yang terendah. Kalau di sini kamar VIP yang terendah yang mana nih? SVIP, suite room atau executive suite? SVIP ya, SVIP. itu yang terendah ya. Nah, selama dia di kamar VIP yang terendah, nggak peduli berapa semalamnya, mau semalamnya 1.500.000, mau semalamnya 3 juta, mau semalamnya 5 juta, itu di cover full sama Allianz. Nangkap ya? Bukan, jadi jangan lihat 900.000-nya, karena yang dilihat adalah mana yang lebih besar. Ya, jadi mau kamarnya semalam 3 juta, mau kamarnya semalam 4 juta, ya, di cover full, jadi nggak nombok. Ya, jangan kira nanti bakal nombok 4 juta kurang 900.000. Enggak ya, gitu. Nah, kapan dia bakal nombok? Kalau dia upgrade kamar VIP-nya jadi yang lebih tinggi. Misal dia naik ke kamar suite room 2.600.000. Nah, itu baru dia nombok nanti. Nangkap ya teman-teman ya? Semua sudah nangkap? Karena ini yang paling paling krusial biasanya nih. Jadi ini sering banget ditanyain nasabah dan kadang beberapa agen tidak menjawabnya dengan tepat gitu ya. Jadi tenang aja teman-teman, selama itu kamar VIP terendah, nggak peduli berapa harga kamarnya, mau 10 juta semalam itu di cover full sama Allianz tidak nombok. Mantap ya, selama VIP-nya terendah. Tapi kalau VIP-nya naik naik level ya, oh nih oke, mau naik level berapa nomboknya? Oke, bagus banget ya. Ini pertanyaannya Pak Riki ya. Oke, nomboknya Pak, nomboknya ada rumusnya dihitung, jadi dihitung secara prorata ya. Mau mau kita tunjukin di sini nggak? Oke, contoh ya, contoh kamarnya seharga biaya rumah sakitnya seharga, ada itu nggak? Ada pen ya. Oke, saya mau jawab pertanyaan Pak Riki ya, Pak Riki. Nah, jadi misal nih Pak, biaya rumah sakitnya 50 juta ya Pak. Biaya rumah sakitnya 50 juta. Terus si Tono dirawatnya di kamar suite room 2.600.000 ya. Padahal dia harusnya dapatnya kamar SVIP. Harusnya dia dapat kamar SVIP. Berarti ada selisih berapa tuh? 2.600.000 kurang 900 berapa teman-teman? Selisihnya? Satu, Pak. 1 1,7. 1,7. Mm-mm. 1,7. Nah, jadi cara menghitungnya adalah ya 1,7. 1,7 juta. 1,7 juta benar. Jadi cara menghitungnya yang di cover sama Allianz itu 900 dibagi 2.600.000 dikali sorry, tadi kan yang ditanyanya
berapa nomboknya ya. Berarti nomboknya adalah 1,7 dibagi 2,6 juta kali 50 juta. Coba Pak dihitung Pak berapa tuh Pak nomboknya Pak. 1,7 dibagi 2,6 juta dikali 50 juta Pak. Nah ini secara prorata istilahnya ya, cara penghitungannya ya. Jadi bukan berarti nomboknya 1,7 kali 5 hari gitu, bukan gitu. Berapa tuh jadinya? 1,7 bagi 26 kali 50 juta. Berapa puluh juta? Ada yang hitung nggak? 32 juta. 32 juta. Gede banget ya. Gila ya nomboknya ya? Heeh. Ya, Semuanya jadi nombok. Jadi semuanya nombok ya, nggak cuma semuanya jadi doang ya. nombok. Obat. Nah, jadi jangan coba-coba ya upgrade ya di rumah sakit ya. Kirain cuma 1,7 kali misalnya 5 hari gitu, 1,7 Oh, kali 5 gitu tidak. kan. Nah, kita kan kiranya 1,7 kali 5 hari. Enggak. 1,7 bagi 26 kali 50 juta. Nah, udah. Oke, ada pertanyaan. Kalau SVIP-nya penuh gimana? Oke, kalau SVIP-nya penuh, di dalam polis alias dikasih waktu, nggak apa-apa. Udah. Di dalam polis alias dikasih waktu 2 kali 24 jam. Boleh upgrade tanpa harus nombok. Gitu ya teman-teman ya. Jadi SVIP penuh nih, tahunya bisanya di suite room boleh 2 kali 24 jam di suite room. Lah, kalau sudah lewat 2 kali 24 jam gimana? Ya, akan kena ketentuan itu ya. Akan kena ketentuan ini. Prorata ini ya. Jadi adalah tanggung jawab rumah sakitnya untuk segera mencarikan kamar SVIP buat Tono. Ya, kalau enggak omelin aja rumah sakitnya ya, gitu aja. Ya, karena rumah sakit juga nggak mau kehilangan pasien loh, gitu. Jadi dia pasien asuransi itu ibaratnya tambang emas bagi rumah sakit ya, teman-teman ya. Gitu. Karena betul-betul di cover full. Oke, sudah terjawab ya? Kalau SVIP penuh gimana? Oke, jadi simpelnya gimana teman-teman? Simpelnya pilih aja kamar VIP terendah. Udah nggak usah mikir apa-apa udah. Kamar VIP terendah di mana udah, gitu. Udah nggak usah tanya berapa per malamnya, nggak usah tanya. Nggak usah tanya per malamnya berapa. Udah pasti di cover. Nah, jangan coba-coba upgrade kamar kalau nggak tahu harganya berapa. Oke, lengkap ya? Gitu. Boleh nggak upgrade kamar? Boleh. Kalau setelah upgrade itu kamarnya masih di bawah 900.000, boleh. Tapi kalau nggak di bawah 900.000, jangan coba-coba ya. Oke? Sudah nangkap ya? Dapat ya? Saya lanjut ya. Oke, kita berapa menit lagi ya ini ya? Oke, lanjut ya. Di bawahnya ada tabel lagi. Nah, yang kamar tadi udah dapat, udah nangkap ya teman-teman ya. Sekarang tentang tabel yang di bawah lagi. Jadi di bawah ini adalah semuanya di cover sesuai tagihan. Tenang aja, sesuai tagihan tuh ya tagihannya 500 juta ya di cover 500 juta. Tagihan 700 juta cover 700 juta. Tagihan 4 miliar ya 4 miliar. Enak ya? Punya asuransi yang luar biasa banget kayak gini ya. Nah, apa aja itu yang sesuai tagihan? Mulai dari unit ICU ya. Nggak tahu di sini ada dokter Vera atau dokter Meta nggak yang kerja di ICU ya. Itu ada nggak sih? Ada dokter Vera, dokter Meta. Lagi ada di sini nggak? Ah, wah kayaknya di kelas sebelah ya. Oke, jadi nanti bisa tanya-tanya ya. ICU semalam tuh berapa sih? ICU semalam tuh bisa dulu ya, pas saya masih kerja di rumah sakit tuh semalam bisa 20-30 juta ya. Itu 2 tahun yang lalu. Nah, sekarang nggak tahu berapa ya. Itu lebih gila lagi ya. Nah, itu tenang aja teman-teman. Di cover sesuai tagihan penuh. Oke, lanjut ya. Pembedahan. Itu di cover juga full ya, teman-teman ya. Tenang aja, nggak usah khawatir ada bedah kecil, bedah besar. Udah nggak usah dipikirin. Sekarang semuanya sesuai tagihan. Protesis dan implan. Mungkin ada yang nggak familiar dengan istilah ini ya. Protesis itu adalah apa ya? Saya jelasinnya gimana ya contohnya ya. Jadi kayak eh,
benda yang dipasang di tubuh kita. Ya, itu protesis namanya. Misal alat alat bantu pengganti tubuh ya gitu ya. Dipasangin apa ya? Protesis itu contohnya. Kayak alat pacu jantung gitu ya. Nah, kalau implan itu kayak ring jantung. Nah, itu protesis dan implan tuh bisa masuk tuh. Ya. Di cover full juga. Nih, kelebihannya teman-teman dibanding kampung sebelah ya, kampung merah ya. Di ilustrasi kita ini disebutkan secara clear ya, protesis dan implan di cover. Nah, ada asuransi-asuransi yang lain yang nggak menyebutkan ini secara clear. Jadi kadang dia cover, kadang dia nggak cover gitu ya. Nah, kalau kita di Allianz enaknya udah clear. Protesis dan implan itu ditulis di sini. Biaya kunjungan dokter itu juga di cover full ya, tenang aja. Nggak disebutin sekali kayak 2 kali, 3 kali udah nggak disebutin sekarang. Ya, pokoknya di cover semua. Biaya lain-lain rawat inap. Ada yang tahu nggak ini apa? Pen jika patah tulang termasuk protesis. Ya, pen masuknya implan, Ci. Sama aja sih protesis atau implan. Pen itu masuknya implan, Ci. Tapi di kategori yang sama. Kemopot termasuk implan atau protesis. Nah, kemopot tuh malah hitungannya jadi bahan habis pakai, Ci. Biaya lain-lain itu, Ci. Nggak apa-apa. Yang penting kan semuanya di cover ya. Biaya lain-lain rawat inap itu apa aja? Ya, apa aja nih teman-teman? Obat, ya, laboratorium, ya, obat ya termasuk infusnya lah, ya, udah termasuk tuh. Foto ronsen, ya, apalagi CT scan, USG, MRI, EKG, ya, dan lain-lain dan semuanya itu pokoknya itu semua biaya lain-lain rawat inap. Semua yang berhubungan dengan pengobatan. Nah, kalau Pampers masuk nggak teman-teman? Biaya lain-lain rawat inap. Pampers, tisu, kapas tidak termasuk ya. Termasuk tisu nggak masuk. Tapi kapas kalau kapas operasi masuk. Ya, gitu. Nah, ini kadang-kadang ada yang lucu juga nih. Sabun masuk nggak teman-teman? Tidak, ada yang bilang tidak sabun. Ya, sabun memang nggak masuk. Tapi kalau sabun, biasanya kalau orang sebelum operasi itu dikasih sabun sama rumah sakit, sabun khusus ya. Sabun buat orang sebelum operasi itu kan dia nyabun dulu tuh. Dia suruh mandi dulu pakai sabun itu, sabun antiseptik. Nah, itu masuk tuh di cover ya. Jadi saya sering ada dapat nasabah habis dioperasi oleh Admedikanya dibilang sabunnya nggak di cover. Tapi pas sudah dibalikin berkasnya ke Allianz, Allianz bilangnya sabunnya di cover. Jadi malah nanti dia udah bayar 100.000 buat sabunnya, nanti dibalikin sama Allianz uangnya ya. Jadi sabun operasi itu di cover. Oke, lanjut lagi ya. Lanjut selanjutnya perawatan sebelum rawat inap dan perawatan setelah rawat inap. Maksudnya apa nih? Maksudnya ini rawat jalan ya teman-teman ya. Di cover 60 hari sebelum rawat inap dan 90 hari setelah rawat inap. Ya misalnya kita demam-demam terus kita berobat dulu ke dokter ya, ke dokter praktek gitu ya. Kan kita nggak rawat inap. Kalau nggak rawat inap berarti belum di cover ya teman-teman ya. Rawat jalan biasa belum di cover ya. Nah setelah itu taunya tambah berat sakitnya terus dia masuk rawat inap di cover. Nah, setelah dia pulang dari rawat inap, yang tadi dia berobat ke dokter sebelumnya, karena itu masih masuk dalam waktu 60 hari, boleh diklaim ya. Tapi klaimnya secara reimburse ya, teman-teman. Jadi, bayar dulu, kwitansinya minta nanti kirim ke Allianz. Biasanya cepat tuh, begitu dikirim ke Allianz, ya, dibalikin kayak 2 hari udah balik. Gitu ya. Ini ada 2 bintang, teman-teman coba lihat ya, perawatan sebelum rawat inap ada 2 bintang. Nah, 2 bintang itu tandanya secara reimburse. Jadi harus bayar dulu ya. Oke. Dok, apakah post-op harus diklaim dalam 30 hari? Oke, itu Cilili nanya, Cililisan ya. Ci, baik post-op maupun rawat jalan atau apapun itu memang harus dikirim reimburse-nya kurang dari 30 hari.
Bagus banget ya pertanyaannya Cici ya. Pastikan kalau teman-teman Rembers mau itu post op, mau itu rawat jalan, mau itu rawat inap atau apapun itu. Kalau Rembers itu artinya kita bayar dulu terus nanti ngeklaim ke Allianz. Bukan langsung dibayarin sama Allianz ke rumah sakitnya. Pastikan dokumennya nyampe 30 hari. Nyampe di Allianz 30 hari setelah tindakannya ya teman-teman ya. Jangan sampai lewat. Begitu lewat itu udah nggak bisa diklaim. Ya, sayang banget. Ya, jadi sesegera mungkin lah dikirim ya. Batasnya 30 hari. Ya, jangan mepet-mepet juga ya. Siapa tahu nanti ada banjir, ada apa ya. Nggak nyampe dokumennya di Allianz, wah repot ya. Oke, sudah terjawab ya, Ci, ya. Terus ada juga fisioterapi. Padahal kita dikasih waktu 90 hari. Ininya Ci, dokumen klaimnya, misal nih dia rawat jalan tanggal berapa nih? Tanggal 3 Maret. Sekarang kan tanggal 3 Maret. Nah, jadi si dokumennya itu di untuk perawatan tanggal 3 Maret itu nggak boleh lebih dari 30 hari setelah 3 Maret, Ci. Itu maksudnya, Ci. Nah, habis itu tanggal 20 Maret ada rawat lagi boleh nggak? Boleh. Tanggal 3 April boleh ada rawat lagi nggak? Boleh, kan masih 90 hari. Boleh. Asal yang perawatan tanggal 3 April itu kirimnya nggak boleh lebih dari 30 hari setelah itu ya. Setelah apa? Tanggal rawatnya itu. Itu Ci, terjawab nggak Ci? Ya, Dok, sorry, boleh open mic ya, Dok ya? boleh, langsung aja Ci. Gini, Dok, maksud saya gini, misal ya keluar dari rumah sakit itu 28 Februari gitu. Terus Ya, disuruh kontrol eh 1 minggu ya biasanya, anggapan 7 Maret. 7 Maret kontrol ya, ya kontrol. Nah, setelah itu, setelah 7 Maret, kamu kontrol lagi 2 minggu kemudian, 21 Maret, misalnya gitu. Nah, setelah itu, oh udah nggak perlu kontrol lagi. Biasanya kalau masalah gastro sih, kayak GERD apa, itu disuruh kontrol berkala setiap 2 minggu. Karena ada nasabah saya kan bisa begitu. Nah, pertanyaannya kan kalau kita misalnya nih, tanggal 7 Maret ke sana, kita masukin klaim. Terus tanggal 21 Maret ke sana lagi, kita masukin klaim lagi. Maksudnya supaya waktu itu saya pernah berdebat sih. Maksudnya gini. Nah, sekarang kan setiap kali kalian ngeluarin duit, kita butuh form claim. Oke, itu bisa diterima, gitu kan? Nah, sekarang misalnya nasabah di luar kota, gitu. Tanggal 7, setelah tanggal 7, tanggal 21. Nah, ternyata ngirimnya butuh 1 minggu. Anggaplah dia masuknya tuh tanggal 1 April lah, gitu ya. Berarti kan lewat dari 30 hari kan, dari dia keluar dari rumah sakit, gitu. Nah, itu ada kemungkinan ditolak loh katanya, karena sudah lebih dari 30 hari. Benar nggak sih? klaim yang mana dulu nih Ci? Posopnam, posopnam. Gini maksudnya, bukan pulang 30 gini. Kan tadi dia anggaplah 1 Maret dia pulang rawat inap ya. Ya, oke. Terus dia kontrol lagi tanggal 7 Maret ya. Mm-mm. Hmm. Nah, yang tanggal 7 Maretnya itu boleh dikirim dokumennya dari tanggal 7 sampai 30 hari ke depan. Nah, kenyataannya itu enggak katanya sekarang, Dok. Itu Ah, yang saya perdebatkan kemarin itu. ya enggak sih. Itu pasti error Allianz-nya. Karena di polisnya jelas. Jadi bisa jadi Allianz jadi error. Oh, berarti kalau dia Ah, dia kontrol 7 Maret misalnya. hmm, Berarti itu klaim harus masuk eh 30 hari setelah 7 Maret gitu ya. sebelum 30 hari. Oh ya, sebelum Hmm, 30 hari ya, setelah 7 Maret. Berarti iya. bukan 30 hari setelah rawat inap. Bukan. Boleh rawat jalannya 90 hari setelah rawat inap. Oke, clear. Hmm, Thank itu you, clear Dok. ya? Itu clear Iya. ya? Oh, Nah, oke, ya, ini thank you. bagus banget pertanyaannya Ci Lili tadi. Karena Allianz itu perusahaan besar. Tapi di dalamnya adalah manusia-manusia biasa seperti kita. Kadang-kadang mereka juga
mungkin kelelahan ya, kadang-kadang ya kebanjiran atau apa. Jadi bisa aja mereka bisa aja mereka itu pada saat menjawab klaim kita itu dia nggak teliti, terjadilah mungkin kayak tadi Ci ya. Dia bilang 30 hari dari rawat inap, enggak, 30 hari dari perawatan hari perawatan rawat jalannya. Nah, kalau mau ekstrimnya nih kayak gini nih, yang paling ekstrim ya. Kita pulang rawat inap 1 Maret, ya kan? Boleh kita rawat jalan sampai tanggal berapa tuh maksimal? 1 April masih boleh ya, 1 Mei masih boleh, 1 Juni masih boleh. Setelah 1 Juni udah nggak boleh ya, kan sudah lewat 90 hari. Nah, jadi boleh kita rawat jalan di tanggal 1 Juni, terus langsung kita kirim besoknya, udah lewat nih. Itu dibayar. Nah, kenapa saya tahu? Karena saya lakukan itu. Jadi anak saya kan asma ya. Jadi dia habis dirawat inap, ya saya pol-polin aja nih sampai dia 90 hari dan itu benar bisa di cover ternyata. Gitu ya. Oke. Next dulu ya. Nah, langsung kita ke bawahnya lagi. Nah, ini ada juga yang namanya alternatif inpatient care. Maksudnya apa? Boleh rawat inap alternatif, tidak di rumah sakit dirawat inapnya. Itu di cover sama Allianz ternyata. Cuma ada syaratnya. Syaratnya harus darurat nasional. Ya, darurat nasional itu artinya, wah semua rumah sakit itu penuh, nggak bisa masuk. Ya, terjadi darurat nasional pas COVID kemarin, boleh nggak? Boleh dirawat di rumah, asal indikasinya ada dari dokternya ya. Terus ada syarat yang kedua ya memang itu tadi, dokternya harus menyarankan rawat inap, tapi kamarnya itu nggak ada. Gitu ya. Itu ada limitnya 200 juta ya. Per tahun polis. Ya teman-teman, ini dari tadi ada kata-kata per tahun polis. Ingat ya, tahun polis adalah bukan tahunnya tahun 2024 misalnya, tahun 2025 misalnya. Orangnya buka polis bulan Maret. Berarti pada bulan Februari 2026 itu belum lewat tahun polis ya. Walaupun tahunnya udah berubah. Gitu ya. Jadi tahun polis adalah dihitung dari mulainya polis sampai lewat 12 bulan. Oke. Lanjut. Rehabilitasi lanjutan. Nih maksudnya apa? Maksudnya misal orang habis operasi ya. Terus dia fisioterapi tadi ya, habis operasi lutut, pasang lutut palsu gitu ya, lutut besi itu ya, dari Platina. Nah, dia kan harus latihan tuh di rumah sakit, latihan jalan, latihan apa. Nah, itu boleh sampai 90 hari pasca rawat inap, itu namanya fisioterapi. Habis itu masih boleh lagi rehabilitasi namanya. Jadi 90 hari lagi ditarik lagi, jadi kayak 180 hari ya. Cuma ini ada limitnya, nggak sesuai tagihan, itu 15 juta ya. Pengobatan tradisional. Nah, pengobatan tradisional juga boleh nih. Jamu lah, herbal lah, suplemen lah, boleh. Gitu ya. Asal yang mengeluarkannya adalah dari apa? Pengobatan tradisional yang punya surat izin praktek ya. Boleh 15 juta ya. Dan waktu rawat inap nih maksudnya. Atau maksimal 90 hari setelah rawat inap. Boleh. Akupunktur masuk ke sini ya. Masuk. Akupunktur itu 15 juta per tahun polis maksimal. Konsultasi psikiater rawat jalan. Maksudnya apa? Kadang-kadang orang habis rawat inap atau habis pembedahan itu jadi down lah ya. Jadi ada gangguan-gangguan kejiwaan, jadi murung dan seterusnya. Jadi dia perlu bantuan psikiater atau dokter kejiwaan. Itu di cover juga. Maksimalnya 15 juta. Catatannya gini ya teman-teman ya. Harus ini rawat jalannya harus habis rawat inap atau pembedahan dan gangguan psikiaternya, gangguan kejiwaannya itu terjadinya karena rawat inap itu atau pembedahan itu. Jadi nggak bisa kalau karena dia tiba-tiba ada gangguan kejiwaan bukan karena rawat inapnya, yang lainnya misalnya karena stres di rumah lah atau apa, itu nggak masuk ya. Yang masuknya yang hubungannya sama pembedahan atau rawat inap. Lanjut, santunan harian rawat inap. Nah, ini juga jangan salah. Maksudnya bukan berarti kita
dirawat di rumah sakit, terus kita dapat santunan 350.000 per hari. Ya, bukan itu ya, teman-teman ya. Salah. Jadi yang benar, santunan rawat inap hanya diberikan kalau kita kebetulan pakai asuransi lain waktu dirawat. Contoh, kita dirawat pakai BPJS selama 10 hari. Nggak pakai aliansnya ya, mau disimpan-simpan ya aliansnya, boleh. Pakailah BPJS-nya. Terus pas kita pulang, kita boleh ngeklaim santunan rawat inap 10 hari kali 350.000. Ya, 3.500.000, lumayan lah ya. Dapat dari aliansi gitu ya. Tapi ini bukan berarti kalau kita pakai aliansnya, kita dapat santunan harian rawat inap, nggak dapat. Ya, nangkap ya. Next, biaya ambulan lokal. Biaya ambulan lokalnya sesuai tagihan. Tapi ini yang perlu diperhatikan, bukan ambulan lokal tuh bukan, aduh aku kayaknya lemes nih mau masuk rumah sakit. Aku telepon ambulan, jemput dong ke rumah. Dijemput sama ambulan sampai di rumah sakit. Nah, yang kayak gitu nggak di-cover ya sama Allianz ya. Jadi yang di-cover sama Allianz adalah kalau dia kecelakaan, dijemput sama ambulan, dibawa ke rumah sakit. Terus di rumah sakit dia dirawat inap atau ada pembedahan. Nah, itu di-cover tuh dia ambulan lokalnya. Nangkep ya? Jadi bukan tolong dong jemput, lemes nih gitu ya. Ya ini saya tahu juga ya karena anak saya waktu itu sempat sesak napas dan saya minta dijemput sama ambulan, ternyata ambulannya nggak di-cover. 500.000 saya bayar sendiri. Ya, jadi untuk kecelakaan nih ambulannya. Next. Oke, ini halaman selanjutnya. Jadi ada 2 halaman nih manfaat. Santunan harian klaimnya bagaimana? Oke, thank you Bu pertanyaannya. Santunan harian santunan harian itu jadi pakai nanti tentang klaim ada di halaman terakhir ya nanti ya. Intinya sih kita kasih aja kwitansi aslinya ya sama resume medisnya berapa hari dirawat. Nah, itu nanti sama hasil pemeriksaannya ya. Kalau kita di USG ada hasil USG-nya, kalau di periksa lab hasil labnya dikirim ke kalian. Dapat tuh nanti. Sudah terjawab ya Ibu Maya ya Trisna ya. Oke, lanjut. Untuk perawatan sakit kritis, tenang aja sesuai tagihan teman-teman ya. Dialisis tuh cuci darah ya, di cover. Transplantasi organ, di cover. Ya. Jadi perlu apa ya? Kadang-kadang perlu mata misalnya. Apa? Waktunya mau habis Akli. Waktunya berapa menit? 1 menit lagi ya. Oke, ternyata nggak bisa kita cover semuanya. Cukup banyak. Nah, pesan saya nih dalam 30 detik ini, teman-teman, luangkan waktu untuk baca ilustrasi ya, dan coba pahami dan konsultasikan ke leader itu artinya apa supaya teman-teman bisa pede dan yang paling penting bisa profesional juga di hadapan nasabah ya. Dan di kemudian hari teman-teman tidak kerepotan pada saat terjadi klaim ya, itu pentingnya. Oke, tinggal 11 detik lagi saya belum bisa sampai selesai ya ternyata ya. Materinya cukup banyak. Ini sebenarnya kayak tinggal 20% lagi ya.